Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom yang di rumah. Puji Tuhan. Bisa kasih senyum sedikit? Yang lebar, kelihatan gigi lah. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Hari ini kita masih dapat beribadah walaupun seperti minggu-minggu kemarin. Mari dapati pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Kisah Rasul pasal terakhir. Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Tapi untuk pembacaan pertama kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari sama-sama berdiri dan saudara simak dalam Alkitab saudara. Saya membacakan bagi kita semua. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah satu ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi pembacaan kita hari ini dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Tetapi kita baca pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya dapatkan kemarin pagi, Sabtu pagi. Karena kami di pastori setiap pagi itu ada renungan firman Tuhan. Kalau malam masing-masing baca firman Tuhan masing-masing. Tapi kalau pagi wajib bangun dan ikut doa kurang lebih 1 jam, mulai dari jam 5 sampai jam 6. Setiap pagi itu bergiliran sampai pada Grace pun juga ikut, Agus juga ikut renungan. Dan dalam renungan itu dia pimpin ibadah penyembahan dan selanjutnya baca Alkitab dan berkhotbah. Walaupun singkat, ada yang copy dari internet, ada yang belajar sampai tengah malam, cari-cari sumber untuk berkhotbah. Nah, puji Tuhan, sehingga bagi kami keluarga pastori ayat ini kurang tidak asing lagi, karena renungan ini saya bawakan juga waktu hari Sabtu pagi. Tetapi ketika saya belajar lagi, ada hal yang baik yang patut kita contohi, ada hal yang baik yang dapat diangkat sebagai renungan buat kita, menguatkan kita dalam menjalani perjalanan hidup kita di akhir-akhir ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tadi termasuk dalam perjalanan Rasul Paulus dari Kaisarea menuju ke Roma. Kenapa dia harus ke Roma? Karena ketika dia ditangkap 2 tahun sebelum ini, dia naik banding dan ke Kaisarea. Di Kaisarea dia dipenjara selama 2 tahun, kurang lebih tahun 2 tahun 60, berarti kurang lebih 50 tahun 58
Rasul Paulus dipenjara di Kaisarea 2 tahun, dan karena perkaranya tidak jelas, maka dia harus naik banding ke Kaisar, maka dia harus dikirim ke Roma. Maka dalam perjalanan ke Roma ini mempergunakan kapal yang jumlahnya, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 27, di situ ada jumlah-jumlahnya, ada orang-orang yang ikut terlibat naik di kapal itu. Dan dalam perjalanan itu ternyata musimnya kurang pas, musim badai, dan menyebabkan gelombang yang tinggi, sehingga menyebabkan kapal itu terkatung-katung. Banyak dari mereka yang sudah membuang muatan kapal itu, bahkan ada yang pengen lari. Dan kalau saudara baca dalam pasal 27, Rasul Paulus menasihati mereka dan berkata bahwa saudara pun tidak akan jatuh, maka mereka kuat kembali. Padahal sudah beberapa waktu mereka tidak makan karena ketakutan. Akhirnya kapal mereka terkandas dan mereka terkatung-katung, dan ketika mereka melihat pulau, maka mereka menuju ke pulau itu. Dan akhirnya mereka tiba di suatu pulau yang bernama Pulau Malta. Selanjutnya setelah dari Pulau Malta itu Rasul Paulus ke Roma. Tahun 61 dia tiba di Roma. Selama 2 tahun dia di penjara ringan. Penjara ringan ini dia ditahan di rumah. Dia ditahan di rumah, tahanan di rumah 2 tahun, dan setelah itu dia dilepaskan. Setelah dia dilepas, dia sempat menuju pelayanan ke Spanyol dan IKEA, dan selanjutnya kembali ditangkap, dan tahun 67 dia meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Pulau Malta ini dia bersama kru kapal berdarat dan mendarat, dan bersama-sama penduduk itu hidup bersama-sama beberapa waktu lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka bersama-sama di Pulau Malta, maka penduduk itu karena suhunya mulai dingin, mereka mengambil kayu untuk dibakar. Maka orang-orang kapal diajak untuk berkeliling api unggun yang mereka buat, api yang mereka buat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika dia mengambil kayu, maka ada ular beludak yang menggigit tangannya. Saya baca-baca ular beludak ini berbagai jenis, ada jenis-jenisnya, tapi ternyata kenapa disebut ular beludak? Karena punya racun yang mematikan. Punya racun yang mematikan. Jadi ketika menggigit orang, maka orang itu paling kurang tangannya bengkak, bahkan bisa sampai mati. Saudara, kalau di kampung saya ada dikenal salah satu ular yang berbisa, itu ular hijau. Kalau di kampung saya, kalau di sini biasa dibilang ular daun, warnanya hijau agak panjang. Itu kalau dia gigit orang, itu bisa lumpuh. Salah satu jenis ular beludak itu seperti ini. Mama saya pernah digigit dan saya rawat dia kurang lebih 2 minggu. Ke kamar mandi pun saya gendong ke kamar mandi karena memang bengkak kakinya. Dan ular-ular ini berbahaya sekali. Tetapi ternyata Rasul Paulus mengalami mujizat dan hal-hal yang luar biasa. Diharapkan supaya dia mengalami kematian atau bengkak. Namun ternyata Rasul Paulus tidak mengalami apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat yang kita baca ini, bahkan sampai ayat kita 10, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan bagi saudara. Berharap ini jadi berkat bagi kita, berharap ini jadi perenungan bagi kita, sehingga kita mampu menjalani hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus punya banyak masalah tantangan kehidupan. Kalau saudara baca 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, dan surat-surat yang lain, dia menceritakan bahwa dia mengalami ini. Banyak masalah yang dia hadapi. Setelah dia percaya dan siap melayani Tuhan, itu banyak sekali hal yang dia hadapi. Tapi ternyata itu tidak menyurutkan imannya, menghancurkan semangatnya untuk tetap melayani. Poin yang pertama saya ingin bagikan bagi saudara adalah jangan terpengaruh sama kata orang, tetapi fokus pada tujuan Tuhan
bagi kita. Sekali lagi, poin yang pertama, jangan terpengaruh sama kata orang, tetapi fokus kepada tujuan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus mengalami begitu banyak masalah, tapi kenapa dia bisa sampai akhirnya tetap memegang imannya, tetap mempertahankan imannya sampai garis akhir? Malah dalam bagian lain dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Kenapa? Karena dia fokus pada tujuan Allah. Dia tidak suka dengar kata orang. Saudara baca ayat 3 dan 4, Alkitab berkata seperti ini. Ayat 3 dan 4. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami sesuatu yang seperti yang buruk, jangankan yang buruk, yang baik pun, sekali lagi, yang baik pun itu bisa jadi orang cerita buruk, betul? Yang baik pun yang kita lakukan saja belum tentu orang berpandangan baik, apalagi yang buruk yang kita alami, orang pasti berpandangan buruk. Nah, ketika Rasul Paulus memungut, maka kena digigit pula. Apa kata orang? Ini orang pasti pembunuh. Sebab meskipun sudah luput dari laut, yang tadinya karang kapal, badai dan lain sebagainya, tetapi ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Bapak Ibu saudara-saudara, dengar baik. Kita sekali lagi, kita tidak bisa menutup mulut orang untuk bercerita tentang kita. Betul? Kita tidak bisa pegang mulutnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa larang orang cerita tentang kita. Tetapi kita bisa tidak mendengar mereka. Kita lagi fokus kepada Tuhan. Banyak orang mendengar kata orang, maka ketika mendengar kata orang, mereka hancur. Ketika mereka dalam masalah, oh itu dosa itu, oh di sana ada yang begini, kita kesana saja begini. Dia tidak fokus pada Allah, maka hancurlah imannya, hancurlah pelayanannya, hancurlah yang ia idam-idamkan, ia cita-citakan. Tanyakan kepada mereka yang sementara berhasil saat ini, apa yang pernah saudara dengar berhasil? Bukan berarti tidak sedikit masalah yang mereka hadapi. Mereka punya masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan, ditolak, diceritakan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka tidak mau dengar kata orang. Mereka lebih fokus kepada tujuan Allah kepada mereka. Ada sebuah cerita lucu yang saya pernah baca. Pada satu kali ketika ada lomba yang dilakukan, dan dalam lomba itu banyak yang ikut. Ada yang mulai gagal, akhirnya diceritakan begini, tapi ternyata tinggal satu yang terus berlomba. Orang kalau kayak sudah nih, kok tidak bisa. Tetapi saudara, dia terus berjuang. Dan akhirnya dia mencapai kesuksesan. Dia mencapai juara. Ketika mulai datang ditanya, kenapa dia bisa? Ternyata saudara tahu apa yang ada di depan, ternyata dia tuli. Karena dia tuli, orang olok-olok dia tidak dengar. Dia terus maju. Orang lain sudah kok tidak bisa nih. Dia terus maju. Orang lain
dan akhirnya dia mencapai tujuannya. Barangkali hari ini saudara juga mengalami hal ini. Orang mulai olok sanksi kita. Rasul Paulus ketika kena ular langsung digigit ular, langsung diolok-olok. Tetapi apa yang Rasul Paulus? Dia tidak dengarkan olok-olok. Dia fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari fokus kepada panggilan. Fokus kepada tujuan Allah dalam hidupmu selama engkau masih di dunia ini. Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita harus jadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Terkadang menjadi saksi ini bukan sedikit kita mengalami kegagalan, betul tidak? Jangankan saudara, saya banyak kali gagal menjadi saksi, baik untuk istri saya, untuk anak saya Grace, untuk teman-teman di pastoran. Terkadang saya gagal. Tetapi kegagalan itu jangan membuat kita lemah. Mari belajar lagi, bangkit dari kegagalan dan fokus untuk tujuan Tuhan bagi kita, yakni menjadi saksi. Matius 28 ayat 18-19. Pergilah menjadi saksi, mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Kenapa di Yerusalem? Karena di situ tempat mereka berada. Murid-murid waktu itu ada di Yerusalem. Kalau seandainya murid-murid waktu itu ada di Kendari, maka Yesus akan bilang, mulai dari Kendari engkau menjadi saksi. Dan selanjutnya, seterusnya ke tempat lain. Mari kita menjadi saksi mulai dari rumah kita. Amin. Suami belajar jadi saksi buat istri. Engkau istri jadi saksi bagi istrimu, suamimu. Engkau seorang ibu jadi saksi bagi anak-anakmu. Engkau seorang ayah jadi saksi bagi anak-anakmu. Atau engkau seorang anak jadi saksi bagi orang tuamu. Jangan sampai kita rajin gereja, tetapi kita tidak bisa jadi saksi. Kita tidak bisa jadi teladan di mana-mana. Akhirnya orang bilang, "Hai, saya lama di gereja terus, tapi penipu terus. Di gereja terus, tapi mulut penuh dengan binatang buas." Susah kalau begini. Mari kita menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Ini fokus Tuhan, ini cita-cita Tuhan, ini impian Tuhan, ini rencana Tuhan menempatkan kita ada di Kendari. Amin. Maka dimanapun kita pergi harus jadi saksi. Yang kedua, menjadi umat yang kudus. Menjadi umat yang kudus. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 5 ayat 27 berkata seperti ini. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini yang kedua. Tujuan Tuhan bagi kita menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, supaya kita menjadi orang-orang kudus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari dimanapun kita pergi dan berada, tinggalkan dosa. Sekali lagi, dimanapun kita pergi dan berada, tinggalkan dosa dan belajar hidup kudus, belajar hidup benar. Dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu menjalani. Amin. Ini dua fokus Tuhan, atau ini dua tujuan Tuhan bagi kita. Dan karena itu, sekali lagi, mari jangan dengarkan olok-olokan orang, jangan dengarkan sindiran orang. Karena kalau kita dengar paling kurang kita emosi, dan ketika emosi nanti akan darah. Kita tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Kita pusing. Apa yang harus kita bikin supaya balas dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita fokus pada tujuan Allah, bahwa kita sementara ada dalam proses menjadi saksi, kita ada sementara proses untuk menjadi orang yang kudus, hidup
benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang menang. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara, bagaimana sehingga Rasul Paulus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kokoh walaupun ada tantangan, ada masalah. Yang pertama tadi, dia fokus kepada tujuan Tuhan, tidak mendengarkan omongan-omongan orang lain. Yang kedua, pergunakan kesempatan dengan baik selama masih ada nafas. Kenapa Rasul Paulus menjadi saksi, menjadi baik, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diberkati Tuhan, mampu menjalani pelayanannya dengan baik. Dia mampu mempergunakan kesempatan dengan baik. Kalau saudara baca ayat 7 sampai 10, berkata seperti ini. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami karena kami bertolak. Ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Yang kedua, Rasul Paulus tidak pernah meminjamkan kesempatan. Saudara tahu dalam perjalanannya ke Roma ini dia dikawal. Dia dikawal karena dia dibawa ke Roma sebagai seorang tahanan. Saudara lihat seorang tahanan kalau dibawa dari polsek ke lapas, biasanya lewat dari sini. Karena kalau lewat tol biasanya macet, jadi mereka lewat sini. Itu mobilnya khusus. Itu dibawa secara khusus, dijaga secara khusus. Nah seperti itu juga Rasul Paulus, dia dijaga secara khusus. Tapi dengar baik, walaupun dijaga secara khusus sedemikian rupa, tetapi dia tetap mempergunakan kesempatan melayani dengan baik. Ketika dia ada di Malta, dia punya pakai kesempatan itu dengan baik. Orang memerlukan pertolongan Tuhan, dia datang dan Tuhan menolong orang-orang. Orang sakit membutuhkan Tuhan, maka melalui Paulus Tuhan tolong mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pergunakan kesempatan ini dengan baik. Nah, kalau tidak salah hari Kamis kemarin, ya hari Kamis atau hari Rabu, saudara suka nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Itu lagu itu ditulis oleh seorang yang bernama Pendeta Wilhelmus Latumahina. Pendeta Wilhelmus ini dia pelayanan di daerah Banten, dan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kalau saudara kenal Sony atau William yang dulu menggembalakan di ABD sebelum Lasri, dia juga beberapa kali ke sini. Istrinya William atau Sony itu punya om yang menciptakan lagu ini. Ketika dia menciptakan lagu ini, setelah anaknya yang baru umur 17 tahun mengalami kecelakaan bersama-sama Esther, istrinya Pendeta Sony atau Pendeta William, sama-sama waktu itu belum menikah, antara William dan Esther, sama-sama mengalami kecelakaan dan anak Pak Wilhelmus meninggal. Dalam kondisi itu belum selesai dukanya karena anak ini sangat diharapkan, maka kurang lebih dia sangat berduka tentang anak yang meninggal ini karena kecelakaan. Belum selesai dukanya, 2 minggu setelah anaknya dikubur, ada anak sekolah minggunya 7 tahun kalau tidak salah, itu main skateboard atau sepatu roda, dan ketika main itu terpelanting, hanya jatuh dari skateboard atau sepatu roda itu, dia terpelanting dan akhirnya meninggal juga. Yang tadi 17 tahun, yang ini 7 tahun.
Dia sangat-sangat berduka karena kondisi itu. Dan dia mulai merenungkan firman Tuhan. Dia mulai merenungkan, dia terlalu dalam sekali. Dia menurun sekali dalam kondisi itu. Dan ketika dalam kondisi itu dia merenungkan dan dia mulai menciptakan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara coba lihat televisi yang meninggal karena COVID lumayan tinggi. Ada 1.000 lebih orang, walaupun yang sembuh sekarang hampir 4.000, tapi yang meninggal juga lumayan banyak. Beberapa hari lalu Sulawesi Tenggara hanya sedikit, dan kaget dan naik 1 kali langsung 167. Apakah perkembangan yang baru bertambah lagi atau tidak? Bahkan yang lebih membuat orang berdebar-debar, mulai disebutkan alamat-alamat mereka yang terkena. Ada di Balai Kota Ampat, ada di Jalur Mekar. Baru tuliskan di bawah, yang ada di kompleks ini berhati-hati, tambah takut orang. Barangkali saudara juga ikut ketakutan. Tapi dengar baik, kalau Tuhan masih izinkan kita bernafas, maka pergunakan kesempatan itu dengan baik. Amin. Amin. Engkau yang ada di rumah, pergunakan kesempatan dengan baik. Engkau ada di tempat pekerjaan, pergunakan kesempatan dengan baik. Engkau ada dalam pelayanan, pergunakan kesempatan dengan baik. Karena ketika kita mempergunakan kesempatan dengan baik, kita sampai akhir hidup kita, ketika kita dipanggil kembali, entah melalui apapun juga itu, karena pasti kita mengalami kematian. Entah melalui apapun juga, kita dipanggil oleh Tuhan dan kita akan dikatakan, mari masuklah bersama-samaku dalam pesta pernikahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mari pergunakan kesempatan dengan baik. Saudara, ketika Rasul Paulus sampai di Roma pun, kalau saudara baca mulai Roma dan selanjutnya, itu dia mempergunakan kesempatan dengan baik. Dia tetap melayani. Bahkan ketika bebas, dia sempat ke Spanyol untuk memberitakan firman Tuhan. Dia sempat ke Agea untuk memberitakan firman Tuhan. Ini kesempatan. Maka selama engkau masih ada nafas dalam dirimu, kalau tidak salah juga beberapa waktu lalu, hari Jumat atau Kamis, seorang pemimpin senior DPD Gembala Jakarta Pusat, DPD Jakarta Pusat juga ikut meninggal, mengurungkan kalau tidak salah. Saudara, tapi mereka sudah selesai. Kita yang masih punya nafas, amin. Dan tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita juga tidak tahu. Tapi selagi masih ada kesempatan, mari pergunakan kesempatan itu dengan baik. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan yang baik di hadapan Tuhan, hidup berdampingan dengan orang lain, hidup melakukan apa yang Tuhan mau, hidup menyembah Tuhan, hidup melakukan yang Tuhan kehendaki. Pastinya kita akan menyelesaikan pertandingan akhir hidup kita seperti Rasul Paulus, bukan menjadi orang yang gugur, tetapi menjadi orang yang mempertahankan imannya sampai garis akhir. Sekian renungan firman Tuhan yang saya dapat bawakan hari ini. 2 hal saja saya bagikan bagi saudara. Yang pertama, jangan dengarkan kata orang, tapi belajar dengarkan kata Tuhan. Fokus kepada Tuhan.